Hari ini 24 Juni 2024 kita perhatikan candlestick dari USD JPY ya. Ini making USD JPY strong bullish. Teman-teman bisa ngelihat ini strong bullish, sudah lama dia mengalami bullishnya. Kalau misalnya kita ngelihat pergerakannya meningkat lumayan signifikan ya. Dan conditional saat ini adalah kita mencari retracement ya, kita mencari retracement. Sebenarnya ini kan kita bisa terus menerus melakukan buy position sampai dia breakout. Selama ini sih dia membentuk new higher high ya, selalu ada higher high baru. Jadi higher high lagi ke atas. Artinya dia strong bullishnya ini bagus, uptrendnya bagus. Dan conditional sekarang adalah dia lambat lagi, bergerak lambat. Dan kita bisa perhatikan berdasarkan Fibonacci retracement-nya. Kalau misalnya kita ngomongin dia mau retracement, at least dari retracement untuk membentuk yang namanya higher low. Dan higher low-nya di sini ada potensial dia drop ke 1593 sampai 1591 ya. Jadi 1593, 1591 ini 0618 sama 0,5 dari Fibonacci retracement. Dan kalau kita ngomongin base dengan supply yang ada, maka supply yang paling atas ini adalah 1599. Ya, 1599. Menurut saya, teman-teman bisa tetap untuk nge-sell. Ya, mencari sell scalping dulu di USD JPY. Sambil kita memperhatikan apakah ada dorongan yang lain untuk sentimen. Nggak ada. Ya, jadi teman-teman bisa mencari sell di USD JPY. Itu kondisionalnya adalah ini kan sekarang 159.751 ya. Jadi teman-teman bisa nawar lebih tinggi lagi, 159.8 atau misalnya 159.9 atau 160.0. Untuk apa ya? Untuk mencari sell on retracement-nya. Teman-teman bisa perhatikan di sini kalau misalnya kita ngambil MACD-nya ada dead cross ya. This one. Ada dead cross dan RSI divergence-nya di sini juga mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Namun untuk RSI divergence ini kadang kita nggak bisa gunakan banget kalau misalnya dia kondisinya adalah lagi ngetrend. Jadi trend up atau trend down itu agak susah. Kenapa? Karena dia kan masuk dalam zona overbought atau oversold-nya. Jadi kadang dia kurang signifikan lah menunjukkannya. Kalau MACD kita masih bisa. Jadi pandangan saya adalah selama dia nggak breakout ya, as usual 159.9 ini selama dia nggak breakout 159.9 teman-teman bisa entry sell position. Ya, jadi 159.9 as long as itu tidak di break maka teman-teman bisa ngambil untuk selling position di sebelah sini. Targetnya ya sebenarnya menutup gap di sini aja sih. Jadi dia retracement dulu. Ini kejauhan sebenarnya 1604-nya. 1603 di sini. Nah, pas 1,2. Ini adalah gambarannya. Teman-teman bisa nawar lebih tinggi. Jadi misal teman-teman ubah seperti ini, it doesn't matter ya, sama aja. Teman-teman bisa nawar. Yang saya maksudkan adalah kita cari sell as long as this one 159.9 nggak breakout. Dan ini kondisionalnya adalah breakout H1 ya. Jadi kalau dia nggak breakout H1, dia still within the zone di bawah dari 159.9, teman-teman bisa entry sell. Tapi kalau dia breakout gimana? Ya dia pasti akan menunjukkan penguatannya. Jadi dia hanya akan melakukan price discovery terus menerus. Dia nggak akan berhenti melakukan price discovery. Ini saya perhatikan, teman-teman biar perhatikan sendiri. This one. Dia akan terus menerus melakukan price discovery. Ya. Makanya ini juga salah satu gambaran kenapa JPY melemah itu karena memang belum ada intervensi tambahan dari BOJ. Padahal kemarin itu saya berharap BOJ itu punya intervensi ya. Baik itu mereka meningkatkan suku bunga atau mereka melakukan intervensi-intervensi lainnya lah. Baik itu secara fiskal maupun moneter. Tapi enggak, dan ya akhirnya market memaknainya sebagai titik pelemahan ya bagi JPY. Makanya USD totally strong untuk JPY. Mungkin di bulan ini atau bulan depan baru akan ada perubahan yang signifikan juga dari JPY. Mungkin akan ada momentum retracement-nya. Dan bisa membalikkan keadaan lah. Nggak terus-menerus mengalami penguatan seperti ini. Ya, jadi kembali teman-teman bisa perhatikan 159 as long 159,9 ya. 159.9 160 lah. 159.9 sampai 160. Selama dia nggak breakout strong dengan candlestick, teman-teman bisa nge-sell. Dan potensial profitnya 1/2. Sorry, ini saya yang dikit 10160 itu berarti di sini. Nah, this one. Potensial profitnya itu adalah 1/289. Saya naikin dikit 1/235 aja ya. Nanti teman-teman bisa tentukan sendiri TP1-nya. Kalau TP1-nya teman-teman mau pecah, misalnya dari dapat 159, teman-teman TP1-nya 1596, TP2-nya teman-teman di zone ini 1594, lalu TP jauhnya ada di area terbawah 1591 itu bisa. Tinggal dipecah-pecah aja TP1, TP2, TP3. Jadi bisa exit dalam momentum yang cepat, dan kalau nanti dikasih lagi dalam zone, teman-teman bisa re-entry lagi.
Sampai kapan? Ya sampai ada pembentukan base yang lebih baik. Ya gitu. USD GPU SL sekarang bisa. Ya terserahmu.